Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rekan-rekan yang berbahagia, kita bertemu kembali di channel Al-Fatih Fam. Di video kali ini kita akan bahas sebuah topik dalam ilmu tauhid, yakni hal-hal yang mengotori akidah. Pertanyaan pertama yang akan kita bahas terkait dengan topik kita saat ini yaitu akidah atau hatikah yang kotor. Sebelum kita menjawab pertanyaan ini, terlebih dahulu kita akan membahas apa itu akidah dan apa itu hati. Yang pertama, akidah. Akidah adalah sesuatu yang diyakini oleh manusia, dan dengan keyakinan inilah manusia berbuat atau menilai sesuatu. Apakah sesuatu itu baik atau buruk, halal atau haram, rusak atau lurus. Bagi orang Islam, akidah atau dasar yang diyakini itu tentunya adalah Islam itu sendiri. Dan begitu pula mungkin dengan agama yang lain, maka akidah mereka adalah agama mereka sendiri. Karena dengan agama tersebutlah manusia berbuat dan menilai baik buruknya sesuatu. Firman Allah dalam surah Al-Imran ayat ke-19, Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah Islam. Maksudnya, bagi orang Islam, akidah itu adalah agama Islam saja, mutlak hanya agama Islam. Benar atau tidaknya sesuatu dan dasar yang dijadikan berpijak dalam berbuat hanyalah ajaran atau syariat Islam. Inilah yang dimaksud dengan akidah. Selanjutnya, definisi hati. Hati dalam bahasa Arab yaitu qalbun mempunyai dua makna secara bahasa. Yang pertama menunjukkan bagian yang paling murni dan paling mulia dari sesuatu. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Asy-Syams ayat ke-9 dan ayat ke-10. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikannya dan merugilah orang yang mengotorinya. Sedangkan makna yang kedua tentang hati ini bermakna merubah dan membalik sesuatu dari suatu posisi ke posisi lain. Taqallub artinya berbolak-balik. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Yang artinya, wahai yang membolak-bolakkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Adapun letak hati itu di dalam diri manusia, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan letaknya di otak atau di pikiran manusia. Ada yang mengatakan di jantung, dan ada yang mengatakan bahwasanya hati itu bukanlah jasad. Namun pada kesempatan kali ini kita akan merujuk pada pendapat yang paling kuat, yakni bahwasanya hati itu ada di dalam dada manusia, yakni di dalam jantung. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hajj ayat ke-46 yang artinya, karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta itu ialah hati yang berada di dalam dada. Nah, oleh karena itu berdasarkan ayat ini, hati manusia ada di dalam dada, yakni jantung. Atau dari hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, di mana Rasulullah SAW bersabda, ketakwaan itu di sini, ketakwaan itu di sini. Kata Nabi seraya beliau menunjuk ke dalam dadanya. Nah, dari isyarat Nabi ini tentu kita memahami bahwasanya hati itu berada di dalam jantung. Hal ini juga didukung oleh hadis Nabi Muhammad SAW tentang peristiwa Jibril membelah dada Nabi ketika Nabi masih kecil, di mana Anas mengatakan bahkan Anas menyaksikan ada bekas jahitan di dada Nabi.
Nah, itu petunjuk bahwasanya hati itu memang ada dalam dada manusia. Atau hadis Nabi yang lain yang mengatakan, ketahuilah bahwasanya di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika daging itu bersih, maka baiklah seluruh amalnya. Dan jika rusak daging itu atau kotor daging itu, maka rusaklah seluruh amal ibadahnya. Nah, petunjuk hadis ini atau dari bunyi hadis ini kita memahami bahwasanya yang dimaksud dengan hati itu adalah jantung yang ada di dalam dada manusia. Lantas sekarang kita akan coba menjawab pertanyaan tadi. Yang kotor itu akidah atau hati? Nah, berdasarkan definisi hati dan akidah tadi, maka yang kotor itu sebenarnya adalah hati. Sedangkan akidah atau sesuatu yang diyakini oleh manusia, yaitu Islam selamanya akan tetap bersih. Yang menjadi kotor itu adalah hati atau wadah dari Islam itu sendiri. Wadah atau subjek pelaku yang mengamalkan Islam itu adalah hati manusia. Nah, ketika manusia melakukan sesuatu yang haram atau yang salah, yang kotor adalah wadahnya atau hati manusia. Adapun akidahnya sejak zaman azali hingga akhir hayat nanti akan tetap bersih sebagaimana adanya, terlepas dari apapun sikap perilaku makhluk atau manusia itu sendiri. Poin kedua yang akan kita bahas dalam video ini yaitu hal-hal atau perilaku-perilaku yang dapat merusak atau mengotori akidah. Pada intinya, semua perkara atau perilaku haram atau yang dilarang dalam syariat Islam dapat atau bisa merusak atau mengotori akidah manusia. Sedangkan perilaku atau perbuatan yang halal atau yang diperintahkan syariat Nabi itu adalah dapat membersihkan atau memperbaiki hati manusia. Di antara perilaku yang dapat merusak atau mengotori akidah tersebut adalah syirik, kufur, nifak, bid'ah, kemudian ada takhyul, ada khurafat, ada iri atau dengki, ada sombong, dan berbagai perilaku lainnya. Khusus untuk syirik, kufur, dan nifak tidak akan kita bahas lagi dalam video kali ini karena sudah pernah kita bahas di video sebelumnya. Jadi kawan-kawan barangkali bisa melihat ke video kita tentang konsep iman, kufur, nifak, dan syirik. Yang akan kita bahas pada video kali ini yang mengotori akidah diantaranya adalah bid'ah, kemudian ada khurafat, ada takhyul, ada iri atau dengki, kemudian sombong. Hal yang dapat mengotori akidah yang pertama yang akan kita bahas dalam video ini yaitu bid'ah. Adapun yang dimaksud dengan bid'ah adalah perilaku membuat sesuatu yang baru dalam Islam yang tidak berdasarkan pada Al-Quran dan hadis. Baik itu menyangkut hal yang wajib, hal yang mubah, haram, sunat, makruh. Oleh karena itu perlu digarisbawahi bahwasanya yang dimaksud dengan bid'ah bukan saja berkaitan dengan ibadah atau tidak saja yang berkaitan dengan yang wajib, yang sunat, yang makruh, mubah, atau segala hukum yang berkaitan dalam syariat Islam harus ditetapkan berdasarkan Al-Quran atau hadis. Yang sering disalahpahami adalah ketika ada sekelompok orang membid'ah-bid'ahkan kelompok lain, tanpa mereka sadari mereka juga membid'ahkan, mereka adalah aktor atau pelaku bid'ah itu sendiri. Sebagai contoh, kaum NU terbiasa merutinkan ibadah membaca surah Yasin di malam Jumat. Nah, ada kelompok lain yang mengatakan itu bid'ah karena Rasulullah SAW tidak pernah melakukan ibadah wirid Yasin di malam Jumat. Betul memang Rasulullah tidak ada mewiridkan di malam Jumat. Akan tetapi ketika kita hendak mengharamkan perilaku tersebut, kita juga harus punya dasar. Nah, orang yang mengharamkan atau yang bid'ahkan membaca Yasin di malam Jumat tersebut tidak punya dasar atau dalil yang mengatakan bahwasanya haram membaca surah Yasin di malam Jumat. Mereka hanya berargumen atau menggunakan satu dalil untuk semua perkara, di mana dalil mereka adalah setiap yang tidak pernah dilakukan Rasulullah itu adalah haram. Padahal pada kenyataannya banyak sekali hukum dalam Islam yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Namun kita tetapkan hukumnya berdasarkan kaidah syariah Islamiyah atau kaidah usuliyah
yang juga terkandung di dalam Al-Quran dan hadis, atau dalam bahasa fikihnya adalah dalil yang secara tidak langsung atau dalil ijtihadi. Nah, dari contoh kasus ini kita bisa melihat perilaku bid'ah yang dilakukan oleh sekelompok kaum muslimin, di mana mereka meletakkan satu hukum atau memutuskan satu hukum, yaitu mengharamkan wirid Yasin di malam Jumat tanpa ada dasar hadisnya secara langsung, tapi berdasarkan argumen atau pendapat mereka masing-masing. Kecuali jelas ada ayat Al-Quran atau hadis yang melarang membaca Al-Quran di malam Jumat atau memberikan membaca Yasin di malam Jumat, barulah mungkin dasar itu bisa dipegang. Nah, sedangkan adapun kaum NU yang menjadi dasar bagi mereka untuk mewiridkan Yasin di malam Jumat adalah adanya perintah membaca Al-Quran. Nah, dalam perintah membaca ayat Al-Quran tersebut tidak dijelaskan kapan waktunya dan di mana dibacanya. Jadi sebenarnya berdasarkan dalil tersebut tidak ada larangan atau penghambat bagi orang untuk kapan saja membaca surah Yasin. Kalau nanti alasannya kenapa harus surah Yasin, kenapa tidak ayat yang lain, kenapa harus malam Jumat, nah ini tentu pada akhirnya berdasarkan pribadi masing-masing. Tentu setiap orang pengen membaca Al-Quran 30 juz, tapi apakah memungkinkan itu dilakukan setiap malam Jumat? Orang juga tentu ingin membaca Yasin setiap malam, tapi terkadang faktor aktivitas tidak memungkinkan bagi orang untuk memuridkan Yasin setiap malam. Oleh karena itu, agar sama sekali tidak tertinggal ibadah membaca Al-Quran ini, maka dibuatlah atau dipilihlah satu hari yang disepakati bersama untuk menjadi rutinitas. Nah, dalam hal ini sebenarnya banyak ayat Al-Quran nanti yang bisa dijadikan patokan untuk membolehkan atau menyunnahkan atau membuat hal ini jadi boleh atau sunat dalam Islam. Selanjutnya macam-macam bid'ah. Bid'ah ini secara umum ada dua bentuk. Yang pertama, bid'ah dalam bentuk ucapan atau keyakinan. Contohnya menambah rukun iman, atau menganggap mungkin seseorang lebih mulia dari Nabi, atau lebih mulia dari Rasul, atau lebih penting dari Allah atau dari kitab sucinya. Ini merupakan bid'ah dalam bentuk ucapan atau keyakinan. Yang kedua, bid'ah dalam bentuk ibadah. Bid'ah dalam bentuk ini ada 4 bentuk. Yang pertama, bid'ah yang terjadi pada asal atau sumber ibadah. Misalnya menambah-nambah ibadah yang tidak ada dalam Islam. Contohnya sholat yang wajib itu 5 waktu, ditambahnya menjadi 6, ditambahnya mungkin di tengah malam, atau contohnya diwajibkannya sholat tahajud, padahal dalam Islam jelas tahajud itu sunat muakkad, bukan wajib. Nah, andai kata ada orang yang mewajibkannya, maka itu berarti perilaku bid'ah dalam sumber ibadah. Jenis bid'ah dalam segi ibadah yang kedua adalah bid'ah berupa penambahan terhadap ibadah yang ada dasarnya dalam syariat Islam, seperti menambah rakaat sholat, atau umpamanya menambah ibadah lain padahal ibadah tersebut tidak ada dalam Islam. Bisa saja dia buat ibadah menyembah berhala, atau menyembah pohon, atau menyembah hewan, padahal itu tidak ada syaratnya dalam Islam. Yang ketiga bid'ah dalam ibadah ini yaitu bid'ah yang terjadi tentang cara pelaksanaan ibadah. Contohnya mungkin ditambahinya rukun sholat, ya, seperti bergoyang-goyang, padahal dalam rukun sholat tidak ada bergoyang-goyang atau berjoget-joget seperti itu. Atau dibuat tambahinnya bacaan sholat yang tidak ada dasarnya dalam Islam. Nah, itu namanya bid'ah dalam tata cara pelaksanaan ibadah. Atau mungkin dalam ibadah puasa ditambahinya berbuka setelah tergelincir matahari, dibuatnya berbuka setelah datang waktu Isya. Nah, bentuk perilaku ibadah seperti ini disebut dengan bid'ah. Ada juga yang disebut bid'ah dari segi waktu, yakni merubah waktu tentang suatu ibadah yang sudah tetap waktunya. Contohnya ibadah ditetapkan di musim haji. Nah, dia beribadah tidak di bulan haji, berhaji tidak di bulan haji, atau puasa Ramadan di bulan Ramadan, dia berpuasa Ramadannya di bulan Zulhijjah. Nah, penukaran pembentukan waktu terkhusus tersebut adalah bid'ah karena tidak ada dasar hukumnya dalam Islam. Nah, andai kata perilaku bid'ah ini kita lakukan, maka bisa dipastikan akan merusak ibadah kita atau akan merusak, mengotori
hati kita dalam mengakidahkan syariat Islam. Selanjutnya, perilaku yang kedua yang dapat merusak atau mengotori akidah adalah khurafat. Kata khurafat berasal dari bahasa Arab al-khurafah, yang berarti dongeng, legenda, kisah, cerita bohong, asumsi, dugaan, kepercayaan dan keyakinan yang tidak masuk akal, atau akidah yang tidak benar. Sedangkan secara istilah, khurafat adalah suatu kepercayaan atau keyakinan atau pandangan dan ajaran yang sesungguhnya tidak memiliki dasar dari agama, tapi dianggap ada dasar agamanya. Menurut Ibnu Manzur, yang dimaksud dengan khurafat yaitu al-hadisul mustamlah minal kazibi wa qalu hadisu khurafah. Khurafat yaitu berita yang dibumbuhi dengan kedustaan. Lalu masyarakat menyebutnya beritanya khurafah. Dari informasi yang kita sampaikan tadi dapat kita simpulkan khurafat berarti semua berita atau informasi yang mengandung kedustaan namun diyakini benar oleh sebagian masyarakat. Contoh perilaku khurafat yang sering berkembang di Indonesia, anggaplah si Budi pergi ziarah ke makam gurunya. Dan setelah dia ziarah ke makam gurunya, akhirnya rezekinya menjadi lapang. Kemudian ia mengisahkan cerita tersebut bahwasanya jika kita ziarah ke makam guru A, maka rezeki kita akan menjadi lapang. Sehingga masyarakat meyakini. Nah, cerita atau contoh peristiwa seperti ini adalah contoh kasus khurafat yang bisa membuat seseorang menjadi musyrik, dan sudah bisa dipastikan sikap seperti ini akan membuat atau merusak akidah si pelakunya. Perilaku berikutnya yang dapat merusak akidah disebut dengan takhayul. Dalam kamus Mu'jam al-Wasit, makna kata takhayul adalah tasawwaroh atau tamatsalah yang artinya membayangkan. Dalam kamus KBBI, takhayul diartikan sebagai sesuatu yang hanya ada pada khayal belaka. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwasanya takhayul adalah kepercayaan kepada sesuatu yang dianggap ada atau sakti, padahal sebenarnya tidak ada dan tidak sakti. Atau simpelnya adalah kepercayaan terhadap sesuatu yang bersikap khayalan semata. Dalam Al-Quran surah Yunus ayat ke-69, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul innal ladzina yaftaruna 'alallahil kadziba la yuflihun." Katakanlah, sungguhnya orang-orang yang berdusta atas nama Allah, dia tidak akan beruntung. Dari ayat ini dapat kita pahami bersama kenapa takhayul dan khurafat diharamkan, karena membuat-buat cerita yang penuh dusta dan terkadang mengaitkannya dengan ajaran agama. Oleh karenanya diharamkan dalam Islam. Di Indonesia, perilaku takhayul ini menyebar tidak terlepas dari pengaruh keyakinan atau kepercayaan di masa lampau, yakni animisme dan dinamisme, percaya kepada roh-roh atau percaya kepada benda-benda. Nah, dari sana muncullah rutinitas atau sesajen-sesajen, sesembahan-sesembahan yang pada awalnya bertujuan untuk meminta atau mendapatkan sesuatu dengan cara yang tidak ada bimbingannya. Namun karena diyakini, hingga pada akhirnya setelah Islam datang pun masih tetap dilakukan. Seperti memotong kerbau agar tidak terjadi banjir dan perilaku sejenisnya. Sikap seperti ini tidak ada dalilnya. Andai kita lakukan tidak hanya berdusta atau tidak hanya takhayul atau dosa ringan saja, tapi bahkan terkadang bisa membuat pelakunya menjadi jatuh kepada syirik dan bisa dipastikan akan merusak akidah dan mengotori kepercayaannya. Perilaku berikutnya yang dapat merusak atau mengotori akidah adalah iri atau dengki. Adapun yang dimaksud dengan iri atau dengki adalah perasaan benci atau tidak senang kepada seseorang yang memperoleh keberuntungan atau kebahagiaan, serta berharap agar keberuntungan orang tersebut segera lenyap atau hilang. Perilaku seperti ini disebut dengan iri. Rasulullah SAW bersabda, dengki itu dapat makan atau menghabiskan kebaikan sebagaimana api melahap atau membakar kayu. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Nah, perilaku iri atau dengki ini sangat dilarang dalam Islam dan sudah bisa dipastikan akan merusak akidah kita sebagaimana layaknya api membakar kayu bakar. Perilaku berikutnya yang dapat merusak akidah adalah sombong. Sombong berarti merasa tinggi hati dan merendahkan orang yang lainnya. Orang yang sombong biasanya merasa bahwa dirinya lebih baik dari orang lain.
lebih mampu segalanya dibandingkan orang lain. Di dalam bahasa Arab, sombong ini dikenal dengan takabur. Banyak ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang melarang dan membenci sikap ini. Salah satunya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Tirmidzi. Rasulullah bersabda, tidak akan masuk surga orang yang ada dalam hatinya seberat zarah atau seberat atom sifat sombong atau takabur. Oleh karenanya, andai kata ada kita atau manusia yang berperilaku sombong, maka bisa dipastikan akan merusak dan mengotori akidah atau keyakinannya dalam Islam. Baiklah kawan-kawan semuanya, sekian dulu pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat, berkah dan bisa kita paham bersama, bermanfaat dunia dan akhirat. Mohon maaf atas segala kesalahan, terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.